Orang itu kalau emosinya negatifnya tinggi, kemampuan berpikirnya akan menurun. Yang kedua, sering gagal paham, persepsinya itu sering salah. Yang ketiga, kualitas amalnya itu banyak menurun. Misalnya gara-gara dendam, bisa nggak orang itu akhirnya nggak sering datang undangan? Sering nggak datang undangan, soal apa? Sering ketemu musuhnya, balik meneh. Lu nak musuhku balik, nak musuhku balik. Paham Pak? Akhirnya kualitas amal baiknya itu berkurang gara-gara emosinya negatif kebanyakan. Kira-kira saya tanya, emosi negatif kebanyakan bisa nggak membuat orang seret rezeki? Bisa Pak. Ini kalau dalam pelatihan-pelatihan modern ya, yang bukan pakai Islam Pak ya, salah satu tekniknya itu adalah apa? Buang emosi negatif semuanya. Sama orang harus sering netral. Ono ketok elek langsung nyampung nang Gusti Allah, saya pasrahkan ya Allah orang itu kepadamu, muga-muga perubahannya baik. Mesti dia iku api-api ngono. Iku rezekine pawanter biasane Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di masjid yang mulia ini. Moga-moga seluruh niatan dan amal soleh kita pagi hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kita bisa hadir di sini karena izinnya Allah. Karena kita diajari la haula wala quwata illa billah. Kita bisa, kita mampu karena diizinkan sama Allah. Tadi pagi ini maunya saya nggak kesini, soalnya motornya mogok. Nah ternyata kalau alhamdulillah ono satpam, ono motor, satpamnya kenal, makanya ya tak sewa sih sampai awan no acara telu insya Allah nih. Lah itu umpama ono satpam, terus gak kenal api, ora sida ngisi sepurane Pak, gak sida pengajian, nah ngono. Jenengan gelon apa mboten Bu ngoten niku? Oh, ora tegelo nggih. Berarti jenengan termasuk pencinta ilmu nggih. Gak koyo arek-arek sekolah. Gurune gak teko, asik libur. Nah, itu menunjukkan berarti belum pencinta ilmu nggih Bu nggih. Kalau pencinta ilmu itu langsung lho, gak pengajian. Ngoten nggih. Alhamdulillah jenengan termasuk pencinta ilmu. Muga-muga diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kita bahas lanjutan metode mengelola emosi. Kalau di bulan lalu kita sudah bicara keutamaan orang yang ahli kendali emosi. Ya, ada 8 Pak keutamaan orang itu kalau bisa mengendalikan emosi. Dapat dunianya ya dapat akhiratnya. Dunianya ya badannya lebih sehat. Kalau akhiratnya dapat jaminan pertolongan Allah di setiap urusan. Kalau orang itu kendali emosi. Innallaha ma'as sobirin. Allah itu akan menolong terus mereka yang terus damai dan tenang. Ora gampang gupuan, gak gampang gojag-gajeg, gak goncang, tenang ngono. Soalnya tahu ini kerajaan Gusti Allah. Kabeh-kabeh diputusin Gusti Allah. Aku tenang sih.
Lah pokok tenang, soalnya nek pengen ditolong Gusti Allah tenang sih, ojo kesusu-susu ngamal. Wong-wong kadang-kadang kesusu. Nek gak cepet-cepet ya apa? Sopo sing ngomong cepet-cepet? Nek gak duwe modal ya apa? Sopo sing nyaratno kudu duwe modal? La yukallifung wahu nafsan illa wus'aha. Iso murang 20% ya 20%. 80% itu sepundi ya serahno Gusti Allah kok cek pasukane melu. Memang kita ini sehat pakai diri kita sendiri. Ono pasukan malaikat Pak sing ngurus peredaran darah. Ada pasukannya Allah yang ngurus otak sarafnya tetap berjalan. Umpama pasukannya pore ya padha wae gak iso ngomong ngene. Nggih Bu nggih. Nah, ngoten lho. Cara mikir iku cek tenang menjalani hidup. Iki kerajaan Gusti Allah. Wong bolak-balik kita ini surat terakhir itu kul a'udzu birabbin nas. Lho iki rabbin nas. Allah itu rajanya seluruh manusia. Nah, sekarang kita mulai belajar tentang metode mengelola emosi. Ya, ada 2 tahapan. Kalau pengen pinter mengelola emosi, yang pertama harus paham mesin emosi ini sih. Nah, wong ku nek ate dadi tukang bengkel, terus gak ngerti mesin, kira-kira iso ndandani napa mboten? Mboten, harus tahu mesinnya, harus tahu cara kerjanya. Maka tahapan pertama harus kenal dulu apa yang dinamakan emosi. Emosi ku sumbere teko ndi? Nek sumbere iku ketemu, notoe gampang, ngoten Pak nggih. Lah pemicu emosi ku apa wae? Nek ngerti pemicune berarti aku iki ketokane sik gurung kuat karo pemicune. Aku tak sengidan sik, makane ana wong lanang nggih, wong wedok nang omahku ngomel terus ngono langsung nang warung kok. Gak kuat karo pemicu emosi, jadi menghindar dia. Nah, itu berarti sadar Pak, cek dhek gak loro. Ya menghindar sik ketokane gurung kuat aku. Enten napa mboten Pak, mertua gak kuat karo mantu? Ate liwat Bali lho Pak. Wis teko warung Pak iki. Ate mlebu omah nang Bali ana mertuane balik meneh. Ngono kancane takok kok balik, jare mulai musuhku gurung turu. Lho sampe ngono bareng. Sampai ana komentar musuhku gurung turu, berarti selama iki dhek iki ana masalah, gak kuat ngadepi mertua sampai balik meneh. Betul Pak iki? Berarti pemicu emosi ini sinten niku Pak? Mertua. Nggih, tapi sing salah sakjane mantu apa mertua? Oh, mantune. Berarti mantune belum belajar ilmu mengelola emosi. Belum punya jurus ndablek. Ndablek maksudnya penjarno lah. Wong tuwa sing ngono iku wis rungokno ngono ae. Terus sepuron ngono ae. Terus pujian ngono ae. Bapak iki aku alhamdulillah duwe mertua kaya bapak. Kudu sering ngomong ngono. Ojo ngomong ini, Pak, aku rugi Pak duwe mertua sampean. Ya dhek mesti mbales. Terus aku untung apa duwe mantuamu untung apa duwe mantu awakmu? Wong kon sing nggarai sik kok aku jane ya wis ngempet tapi ya jadi brodol kaya ngene iki. Gara-gara awakmu sing mulai. Ya, makanya di dalam Islam itu tubah, sungguh orang beruntung. Liman malaka lisanahu, orang yang bisa menahan lisannya itu bisa menjadi orang yang sukses, beruntung. Soalnya apa? Awakmu nek ngomong terus wonge gak siap iso dadi masalah. Betul apa mboten? Loh, sampai hadis Nabi itu loh ngajari tentang metode mengelola emosi sampai menahan omongan. Ngomong itu diatur Pak sama agama supaya tidak menimbulkan persoalan. Ngoten Pak nggih? Nih, kok ketinggalan rada mikir Pak esuk-esuk ngeten nggih, rada merenung ngono. Nggih. Nah, jadi yang pertama Pak memahami emosi, yang pertama definisi dan macam emosi kita harus tahu ya dan menyadari. Enten apa mboten Pak? Wong iku nang atine gak enak tapi gak ngerti Pak iku rasane apa. Awakmu lagi apa ngene? Embuh kok gak enak ngono. Apa kecewa, apa sedih, apa bingung, embuh gak ngerti. Ada Pak banyak kayak begitu Pak. Banyak Pak ya. Nah, kalau seperti ini nanti nggak bisa Pak mengelola emosi. Soalnya gak ngerti jenenge. Terus tidak tahu bahwa dia itu lagi apa. Karena sekarang ini di barat Pak, anak kecil ini sudah dilatih untuk cerdas emosi.
sampai dia bisa mengungkapkan dia lagi apa, terus sebabnya apa. Itu ada videonya, cuma nanti insya Allah Pak mudah-mudahan ketemu videonya ya. Biasanya kita pakai untuk pelatihan videonya ya. Saya cari kok belum ketemu ya. Moga-moga nanti ketemu untuk menggambarkan bahwa ternyata meskipun kecil tapi kalau dilatih cerdas emosi bisa. Cuma kalau dijowoi kan karena punya sungkan dan malu Pak ya, akhirnya jarang belajar tentang cerdas emosi. Rata-rata itu dipendem ya. Betul nggih? Nah, makanya di sini Pak, moga-moga ini manfaat ilmunya buat saya dan jenengan semua. Ya, memahami emosi. Jadi pertama nanti kita akan memahami emosi, baru yang kedua kalau sudah tahu mesinnya, tahu prosesnya, baru kita bicara cara menggunakan dan mengelolanya. Sekarang kita mulai yang pertama. Definisi emosi. Nah, ini ya. Ini saya pakai yang standar aja Pak. Ini pakai Halodoc ini definisinya ini, ya. Tapi definisi yang paling gampang setelah saya baca di berbagai referensi yang lain. Emosi adalah perasaan yang muncul dalam diri manusia sebagai respon terhadap sesuatu. Nah, sekarang saya tanya para jamaah sekalian. Ya, emosi ini berada di dalam jasad apa di dalam jiwa? Oh betul, tanda merahnya jiwa. Okay. Jadi perasaan berarti di dalam. Nah sekarang saya tanya, kalau di luar jiwa ono wong sing mencureng, ya itu emosi atau ekspresi? Nah ekspresi Pak ya, bukan emosi Pak ya. Jadi emosi itu yang di dalam, terus wajah sing cemberut itu ekspresi. Sekarang saya tanya Pak, ekspresinya orang sedih sama kecewa beda nggak? Beda. Ekspresinya orang yang berani sama takut beda nggak? Beda. Kelihatan Pak ya di wajahnya Pak ya. Itu. Makanya kalau dokter, ilmu kedokteran, kalau dokter itu ada pasien yang baru datang, itu dia akan melakukan namanya inspeksi. Dilihat dulu, wala melakukan kok rotok diek-diek, ngono. Didelok Pak karo dokter itu. Kok rotok miring, lho wajah kok ngono. Apalagi kalau psikolog Pak, wis teko didelok. Wajahe kok gak ono aura sinare blas, ketok tertekan, wong iki tertekan iki. Hati-hati ngomong karo wong tertekan, depresi ketokan iki. Dari wajah kelihatan. Didelok wajah kok menyeramkan, oh murang-muringan, wong hati-hati iki. Kedu salah ngomong titik murang-muring iki. Itu dilihat Pak, namanya inspeksi. Ya, memperhatikan wajah. Nah, ternyata mimik wajah itu ekspresinya, tapi emosinya berada di dalam. Gitu Pak Ki. Nah, sekarang kalau emosi itu ada di dalam jiwa kan ada 3 organ, ada kolbu, ada akal, ada hawa nafsu. Di mana? Emosi itu di mana? Di akal, di kolbu atau hawa nafsu? Oh ya, berarti lulus sih pelajaran ini. Betul nih, di hawa nafsu ya. Kalau di kitabnya Imam Al-Ghazali Kimia Sa'adah, hawa nafsu itu ada 2 komponen. Yang pertama syahwat, yang kedua ghadab. Syahwat itu keinginan, harapan, tuntutan, ambisi, cita-cita, itu syahwat. Kalau nggak bisa berdamai dengan kenyataan, maka bisa muncul ghadab, emosi. Ya, sumbernya syahwat, emosi itu outputnya. Ya, kalau kenyataan sesuai ya emosinya jadinya seneng, gembira gitu. Kalau nggak sesuai, ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang marah, gitu gitu. Jadi berada di dalam hawa nafsu. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Sumber emosi itu di jiwa, namun dilanjutkan oleh organ jasad. Dilanjutkan dalam bentuk apa? Kadang ekspresi, kadang aksi. Enten apa mboten orang itu sedih terus ngomel? Ada nggih? Sedih tapi akhirnya jatuhnya ngomel. Gremeng namanya. Gremeng ya. Ada nggak orang itu yang takut terus jadinya dia juga marah? Ada nggak Pak? Takut tapi ekspresinya itu ngomong itu marah. Misalnya ada anak kecil Pak, takut sama dokter, terus kemudian dipaksa, akhirnya mukul-mukul mae, betul Ki? Mukul-mukul mae itu berarti marah napa betul? Marah, soalnya aku wedi ketemu dokter, emak aku nyeret ae. Akhirnya siapa yang dipukul? Maknya. Jadi aksinya itu aksi marah, kelihatannya gitu, tapi dalamnya adalah takut. Betul napa betul?
Nggih, jarang nggih belajar koyo ngeten iki nggih. Iya. Lah, ini penting Pak supaya kita ada self awareness. Supaya kita ini tahu diri kita sendiri lagi ngapain, terus nanti bisa kita kelola. Nek ngerasakno awake dhewe gak ngerti, gak paham, ya apa ngelolae? Wong mesine gak ngerti kok. Ya nggak mungkin, kalau nggak ngerti nggak paham bisa dikelola Pak, nggak bisa. Ini pentingnya ya, makanya emosi itu nanti keluarnya dua, kadang ekspresi, kadang aksi. Aksi itu bisa ucapan-ucapan, aksi itu bisa kira-kira ada nggak Pak orang itu yang sedih terus jatuhnya itu aksinya itu sering tidur, ada nggak? Turu itu sampai 18 jam Pak kayak bayi karena dia sedih, ada nggak Bu? Ada. Ojo ngacung loh Ibu, pernah ngalami ya. Iku tipe-tipe introvert Pak, jatuhnya itu ngono iku, turu lha apa? Mbuh gak semangat turu. Ada ya Pak ya? Nah, gitu. Nek ngalami wis gak usah ngacung ya. Fenomena nih, okay? Jadi ada ekspresi, ada aksi. Aksi bisa berupa ucapan dan perilaku. Sekarang kita tes sekarang. Ini ekspresi apa? Takut, sedih, kecewa, marah. Yang mana? Kecewa. Nah ya, kalau detail nanti bisa pas Pak. Beda tipis antara orang sedih dan kecewa. Coba perhatikan mimik wajahnya. Lebih ke arah kecewa apa sedih? Kecewa betul ya. Kalau sedih itu agak lebih nemen Pak. Kerutnya lebih ke bawah. Dan aura sinarnya itu nggak kelihatan. Itu kalau orang sedih. Ini masih kecewa. Ya. Kok gitu sih? Kok gitu ya? Itu nggih. Bisa paham ya Bu ya? Ini orang kecewa. Mimik wajah orang kecewa. Soalnya ini gak sering latihan ini akhirnya gak ngerti wong, Pak. Iki wong kecewa apa wong wedi? Wong wedi tapi malah sama weden-weden ya depresi wong gitu. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Ini apa ini? Yang mana ini? Kecewa, sedih, takut, marah. Coba kita lihat nih. Iya, sedih ya, lebih ke arah sedih nih. Coba lihat bola matanya ke bawah. Ya, bola mata hitamnya itu ke bawah. Ya, terus sinar wajahnya itu nggak kelihatan, nggak ada aura sinarnya. Nah, itu lebih banyak ke sedihnya. Kalau aura sinarnya itu nggak kelihatan, makanya orang itu kalau sedih kelamaan Pak, wajah itu surem. Ya, ora antusias, gak ceria, surem ngono. Kayak bebane akeh dipendem dhewe. Nah, tipe yang sedih itu biasanya tipe wong ngempetan. Ya, nggak bisa mengekspresikan, nggak bisa menyampaikan apa adanya. Nggih. Paham nggih Pak nggih? Nah, ini baru ekspresi. Sekarang saya pakai kalimat Pak, nanti disimbolkan Pak ya. Ini kan perlu praktek ya Pak ya. Betul napa-napa nggih? Iki nek wong Jawa jenenge ilmu laku. Jadi supaya ilmu itu masuk ke hati itu harus dipraktekkan. Ya, di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Suyuti ada sebuah riwayat hadis yang penting. Man alima ma ya'lam, barang siapa yang amila melakukan mengamalkan ma ya'lam yang pernah dia ketahui, allamang wahu ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan ilmu yang dia tidak pernah ketahui. Jenengan kalau belajar ilmu ini terus dipraktekkan terus, jenengan itu meskipun gak kuliah psikologi, tapi nanti menjadi orang yang peka, orang yang terlatih empati. Yang kalau orang itu peka dan juga punya empati, nanti kalau komunikasi sama orang itu iso pas. Ngomong sak ngomong, interaksi sak interaksi itu bahkan bisa ngobatin orang. Ada nggak Pak teman itu yang biasanya suka guyon, tapi guyonnya itu pas, ada nggak? Ada Pak ya. Nah itu biasanya itu sudah belajar interaksi dengan orang cukup lama. Sampai guyone iku iso pas. Jadi sing lagi sedih diapakno, sing lagi resah ya apa, yang lagi takut gimana, nggih. Nah sekarang kita lihat dari kata-kata. Aku nggak mau pulang, orang tua aku loh pasti marah. Iki ceritane ono arek pure, ya gak mule-mule, ya pirang-pirang dino, terus digeleki karo keluargane, sing geleki iku kerabate Pak. Nah terus ketika disuruh pulang, kalimatnya begini,
Aku gak gelem mulai, aku ndak mau pulang. Orang tua aku pasti marah. Sudah berkali-kali terjadi, mesti ngono ae. Aku wedi, aku gak kuat. Diolok-olok terus, kadang yo dikaplok kok. Pukul. Nah, sekarang jenengan lihat kalimat ini menunjukkan emosi apa? Sedih, kecewa, takut atau marah? Yang paling dominan apa? Takut, betul. Nggih. Takut ya Bu ya. Nah, jenengan kalau melihat ada orang berkata-kata, berucap, itu bisa ketahuan emosinya apa dari kalimat-kalimat yang tersusun. Ini kalimat orang yang takut. Sampai dia menekankan ndak mau itu, terus disebutkan alasannya karena begini karena begitu, berkali-kali terjadi, berarti dia mau ini trauma Pak. Ibaratnya krungu suara titik ngono langsung. Nah, itu berarti sudah ada tekanan, okay? Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Niki kasus anak ya, kasus anak. Ini kasus anak juga. Aku mau kuliah, sebenarnya yo sek semangat, tapi wong tuaku angkat tangan. Adik-adikku jo pengen sekolah. Ya wis memang ini nasibku itu. Kecewa, sedih, marah apa takut? Kecewa. Yang kedua, ada sedihnya nggak di situ? Ada, betul. Ini kecewa campur sedih. Sebenarnya dia punya harapan, punya semangat, tapi keadaan ini tidak memungkinkan. Termasuk dia Pak, adik-adiknya. Akhirnya apa? Kecewa, jatuhnya sedih. Ada dua emosi yang dominan dari kalimat ini, kecewa sama sedih. Ya, ini kan anak Pak, supaya kita kalau jadi orang tua, kalau anak itu lagi curhat, kita tahu emosinya apa yang dominan dulu. Soalnya kalau mau ngobatin orang, kalau memperbaiki orang, pertama kali tekniknya adalah emosinya tangkepen dulu. Setelah emosi kon tangkep, obati dulu emosinya. Jangan dikasih tausiah dulu. Ini emosi ini gurung selesai terus sampean kayak tausiah. Iso-iso tausiah ini gak mempan. Nggak bisa masuk ke halang-halang sama emosi itu kalau dalam apa skemanya Imam Al-Ghazali itu ibaratnya emosiku jenderali. Nah, perdana menteri itu akali, kolbu itu rajanya yang bagian mutuskan. Nah, kalau pingin masuk ke dalam raja, ojo ganggu jenderal. Jenderalnya itu aman no, jenderal itu emosinya maksudnya Pak. Hawa nafsunya itu jangan kamu buat marah, jangan kamu buat resah, ditenang no sih. Paham nggih Pak? Ilmunya ini Pak. Nah, sekarang berikutnya lagi posisi istri Pak, ibu rumah tangga gak kerja, wanake wake, ya. Nah, ini curhatan istri, ini koyok nang klien Pak, ya. Dari dulu tetap tidak punya empati, maunya menang dan benar sendiri. Dikiranya cuma dia yang capek kerja di luar. Apa ndak capek ngurus dalam rumah? Yo nek di sana ono istirahate. Kadang-kadang ono acara-acara mangan-mangani nang omah anak papat. Beda kabeh, gak nurut misan. Nggih. Apalagi gak tahu jalan-jalan. Umur pernikahan perak lho, mek ping 2 tok sing tak eling-eling nang Bali karo nang Lombok. Ya, luar negeri ya gak pernah. Padahal konco alumni ku ya bolak-balik iku ngekeki foto-foto Eropa, Jepang. Kalau nyampaikan saran mesti dijawab marah-marah, nggak terkendali. Ya aku milih diem aja. Pak, sampean dadi konselor iki perasaane opo sing dominan iki? Kecewa berat Pak ya? Ono kecewae, ono marahe, betul nggih? Iki perlu tak sampekno cek bapak-bapak kroso. Iki mewakili ibu-ibu aku. Ibu-ibu sing ibu rumah tangga gak duwe gaji, posisine kaya ngene, Pak. Yo, jadi jiwane kaya pembantu ngono, Pak. Sakno, Pak. Mangkane yo kedu sering yo saulan ping pindho lah dijak mangan nang jaba. Oh. Saulan ping pindho, Pak. Ini gak iso ping pisan, sing berkesan. Sik ana obat, bendina ketemu arek papat. Arek papate jengkelno. Dhek iku tertekan, perlu dikasih healing jadi. Nggih, Bu. Ngoten ta, Bu? Oh, nggih jarene, Pak. Oh, mewakili nggih pun ya. Ini paham nggih? Berarti nggih. Jadi ini ekspresinya pakai ucapan. Nanti kalau tindakan, Pak, kalau tindakan itu nanti bisa ada
ada yang sering tidur, ada tindakan niku kuliner ya. Bahkan orang sing tindakan ku sregep pengajian, padahal pengalian Pak pengajian ini. Ono Pak. Ya, nek wong lanang kan pengalian nang warung ngono, bolak-balik takoni kok sering nang warung. Gak masak ta? Yo masak, bojoku lah apa nang warung. Biasa healing. Lah itu perilaku Pak ya, perilaku itu nanti akan kelihatan dia itu lagi kena emosi apa. Paham nggih ilmu ini nggih? Alhamdulillah. Kita lanjut sekarang. Nah, berikutnya sekarang. Nah, jadi perasaan muncul dalam diri manusia. Sudah clear nggih? Nah, perasaan ini kalau dalam psikologi umum cuma dibagi dua ya. Ada positif, ada negatif. Tapi kalau psikologi Islam bukan lagi pakai kalimat positif dan negatif Pak, tapi pakai kalimat benar dan salah. Ya, ini bedanya antara psikologi umum sama psikologi Islam. Kalau psikologi Islam itu sudah bicara iki emosi ini benar, iki emosi ini salah. Misalnya takut itu kalau di dalam psikologi umum itu ya emosi negatif, takut itu. Tapi kalau di dalam Islam takut itu bisa menjadi emosi yang benar. Ketika takutnya kepada siapa? Kepada Allah. Takutnya kepada murkanya, takutnya kepada azabnya. Takut seperti itu malah takut yang harus dipelihara karena menyehatkan jiwa. Betul Pak? Nah, betul itu. Ada supporter saya di sini ya, cocok semangat ini. Ketokane calon ulama ini, seneng ya. Amin ya. Itu. Ngoten nggih Pak nggih. Misalnya benci itu kalau di psikologi umum ya wis negatif ngono ae. Kok duwe benci sih? Padahal kalau dalam Islam benci itu bisa menjadi emosi yang benar. Benci kemaksiatan, benar apa mboten? Betul, nggih. Benci kezaliman, betul apa mboten? Betul, harus dipelihara supaya kita nanti enggak seneng maksiat. Benci sama kemaksiatan supaya kita tidak senang maksiat. Benci kezaliman supaya kita nggak senang kezaliman. Kita nggak jadi pelaku. Karena orang itu kalau emosinya benci itu melakukan apa menghindari akhirnya? Menghindari jatuhnya. Itu maksudnya. Makanya nanti kalau orang itu olah rasa Pak, olah rasanya bener, iku wajahnya iku iso nentremno Pak. Ya iso ceria, iso cerah, nentremno. Omongannya barang yo enak. Kalau olah rasanya itu benar. Tapi kalau olah rasanya itu hanya pakai psikologi umum, benci negatif, ya, senang positif. Ada nggak Pak orang itu senang dalam kemaksiatan? Ada nggak? Malam-malam Pak wis gak isa ngono ajib ngono nang kono sampai subuh. Ya teko nang kene iku ya pasadan, bukan nang masjid, mulai turu. Itu. Ya wonge gak teko tapi. Iya, wong turu kok teko. Ya. Itu berarti apa? Senang, emosinya senang, tapi itu senang yang enggak menyehatkan. Ya, makanya kalau di dalam dunia psikologi barat itu kalau orang senang memang akan mendatangkan hormon, salah satunya hormon dopamin. Tapi kalau hormon dopaminnya itu kebanyakan, itu juga bisa berbahaya. Itu bisa membuat orang itu nggak bisa membedakan baik dan buruk. Ya, itu kalau sudah sampai namanya kecanduan. Ya, kecanduan kepada sesuatu yang negatif sampai nanti nggak bisa tahu etika, nggak bisa membedakan baik dan buruk dengan baik. Itu gara-gara apa? Seneng dalam kemaksiatan yang terlalu lama sampai otaknya itu nggak punya kemampuan untuk membedakan baik dan buruk. Nah, kita lihat sekarang contohnya Pak ya, yang psikologi Islam aja supaya lebih pas ya. Ini saya bacakan ayatnya ya. Nah ini surat Maryam Pak. Ya. Nanti jenengan lihat emosi yang ada dalam ayat ini emosi apa ya. Qala rabbi inni wahanal atmu. Ini Nabi Zakaria berdoa, ya Tuhanku, tulangku ini sudah semakin lemah. Ya, wasta'ala ra'su saiba, dan kepalaku ini sudah memutih, maksudnya sudah tua renta. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiya, tapi ya Allah sepanjang hidup saya ini kalau saya doa kepada Engkau itu tidak pernah kecewa, maksudnya terus ijabah terus. Memori saya dengan jenengan ya Allah itu memori yang indah-indah. Itu kalau kita ini ngobrol sama manusia Pak ya, kita ngomong sama pasangan Pak seperti itu, kira-kira pasangannya seneng ngomong nggak Pak? Diomongin ngono.
Nyanya aku sepanjang 20 tahun karo awakmu ku gak onoknya sing tak eling-eling elek. Pokoke ayem ngono, tentrem ngono. Kira-kira ya istri kalau kita bilang begitu komennya bagus apa jelek nanti, Pak? Bagus apa jelek, Pak? Bagus. Tapi kalau kita sampaikan tuh keluh kesah kita, aku nyanya 20 tahun numbu ya apa rasane kaya gak enak terus ngono karo awakmu iku. Kira-kira Pak sing wedok kira-kira bales omongan apa enggak? Bales iku luwih enak napa mboten? Padha. Oh padha. Dikira aku iku enak dikira aku enak. Aku meneng Mas, aku meneng. Gak gelem ngomong. Sampeyan garai, aku brodol ngene pulian. Aku wis suwe ngempet ngene iki. Iya. Betul Pak. Nah, itu sama Pak. Ini kalau tekniknya dipakai sama Nabi Zakaria. Ya, hubungan sama Allah itu nyampaikan itu yang baik-baik. Ya Allah sepanjang hidup ini saya doa ini ijabah terus ya Allah, enggak pernah kecewa ini. Saya ini interaksi sama jenengan, hubungan sama jenengan. Ini teknik doanya Nabi Zakaria. Wa inni khiftul mawali. Tapi ya Allah, saya ini takut, khawatir ya. Saya ini pengen supaya nanti di kemudian hari ketika istri saya itu mandul, saya ini tua, ya saya kan pengen dikasih keturunan yang melanjutkan perjalanan hidup saya. Sekarang saya tanya Pak, emosinya ada cemasnya enggak Nabi Zakaria? Ada khawatirnya enggak? Ada resahnya enggak? Ada Pak ya? Tapi dijawab dengan tawakal, dipasrahkan kepada Allah. Kenapa? Karena kalau sudah tua renta terus istrinya mandul, ini yang diandalkan ya kudratullah Pak. Yang diandalkan ya cuma kun fayakun. Karena secara hukum ilmiah ini tidak bisa kalau hanya pakai hukum ilmiah. Betul Pak? Jadi yang dinaikkan itu kudratullah, kuasa Allah, kun fayakun. Ya. Ibaratnya apa? Ya Allah jenengan nyiptakan Nabi Adam, kok ono wedoke ya dadi wong. Apa maneh iki ono wedoke gitu. Maksudnya ada perempuannya. Meskipun dokter iku ngomong mandul, iku lak dokter. Dokter iku ilmune ya sakmono. Padahal dalam Quran di atas orang berilmu ada orang yang berilmu. Ya tapi tak hormati komentar dokter itu. Tapi di atas orang berilmu tetap ada yang berilmu. Ini kira-kira jadinya ngenes apa optimis? Optimis. Orang itu kalau tawakal Pak, yang pertama ada yakinnya, nggak ada keraguan. Yang kedua ada lapangnya, nggak ada kesempitan. Yang ketiga ada optimisnya, nggak ada pesimisnya. Jadi tawakal itu ada tiga, paling nggak emosinya itu. Yakinnya ada, nggak ada bimbang, nggak ada ragu. Yakin, orang yakinku tenang loh betul. Tenang, bawaannya tuh tenang. Meskipun dokter ngomong, dokter papat, iki ketokane kurang 2 minggu Pak, wonge mati. Misalnya ya dokter sampai ngomong ngono iku misalnya, menurut keilmuan susah ku ditolong. Iku omongane dokter. Sing nentokno mati karo gak Gusti Allah. Allah juga ngomong bahwa setiap obat itu ada penyakitnya. Kalau orang tuh optimis, ya tetap dia ikhtiar cari yang lain berobat. Itu. Dengan apa? Dengan hati yang yakin. Wong setiap penyakit ada obatnya. Ya, jadi waktu saya ngisi komunitas lansia sehat holistik di Ponorogo itu ada yang testimoni Pak. Ya, ibu-ibu testimoni divonis sama dokternya beberapa minggu itu is dead, ya meninggal. Tapi beliau itu akhirnya apa? Pakai metode kayak doa tadi itu. Ya, menghibur dirinya, melapangkan dirinya, lalu menjalankan hidupnya itu dengan lapang gitu aja. Sampai lali karo penyakitnya. Ngono sampai acara wingi saya urip wong ya. Padahal sudah puluhan tahun. Padahal dokter mengatakan beberapa minggu akan mati. Itu loh Pak yang dimaksud dengan orang tawakal tuh begitu. Ada yakinnya, ada lapangnya, ada optimisnya. Itu tawakalnya bener. Nek ono wong tawakal kok bingung ae, iku jenenge tawakalnya belum beres. Ya, berarti masih ada ragu itu. Ya, yang kedua nek wong iku tawakal tapi kok goncang, mosok iso ya ya apa iki. Lah iku berarti meskipun ngomong tawakal tu Allah, meskipun lisannya itu tawakal tu, iku atine gurung tawakal.
Padahal tawakal itu bukan amal lisan, amal kolbu sebagai rajanya. Nek kolbune bener, seluruh jasadnya bener, wajahnya tenang, terus gak ndredeg. Paham nggih Pak nggih? Nah, ini perlu ilmu toh Pak nggih, memahami tawakal. Tawakal itu bukan pasrah, lalu kemudian pasrah, orang pasrah itu, tapi setelah itu dia produktif, masih usaha semampunya. Yang kedua gak bingungan, yang ketiga tetap optimis, itu tawakalnya bener. Tapi kalau orang tuh katanya aku tawakal, tapi mari ngono turu wae. Terus keluh kesah, iku ya jenenge gak tawakal iku. Iku frustasi jenenge dari wong Jawa Barat. Bukan pakai F, Pak, pakai P, frustasi. Itu, nggih. Nah, yang kedua, sekarang saya tanya ayat ini ya, emosi yang dominan apa, nggih? Falamma taro al jam'an, ya, maka setelah kedua golongan itu saling melihat, yaitu golongannya Raja Fir'aun dan pasukan khususnya dengan Nabi Musa dan pengikutnya. Qala ashabu Musa, maka pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, sesungguhnya kami pasti kesusul, pasti ketangkep iki. Wis ajur tenan jum ketangkep jum. Ya. Coba kita lihat emosinya apa ini Pak? Takut, cemas. Betul ya? Takut dan cemas. Sekarang kita baca ayat berikutnya. Qala kalla, ya. Nabi Musa berkata sekali-kali tidak. Berarti Nabi Musa ini cemas apa enggak? Enggak, kalah, tidak. Ya, terus dibaca apa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguh Tuhanku pasti nolong aku. Aku wis hafal. Darurat-daruratnya niki mesti ana pertolongan. Mesti titik-titik yang darurat iki pertolongan mesti teko. Aku wis hafal. Biyen waktu bayi aku ate kelelep ngono kasih do kelelep. Nggih Pak nggih. Pernah nggih Nabi Musa berada di air ya Pak ya waktu bayi itu. Yang kedua, mungsuh tukang sihir. Tukang sihir keren kok. Ya, tapi tukang sihirnya dulu itu pakai adab Solo Pak. Makanya kata para ulama itu yang bisa jadi menjadikan dia dapat hidayah dari Allah, punya adab sama ulama, sama Nabi Musa. Kan bilang begini tukang sihirnya, monggo siapa yang duluan, jenengan atau saya, kan model Solo ya Pak. Yeah. Itu di ayatnya itu begitu Pak, model Solo. Makanya kalau punya adab itu bisa jadi orang itu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena menghormati Nabi Musa. Itu malah mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang kedua alasannya tukang sihir itu tahu ilmu sihir, tahu betul, makanya bisa membedakan mana sihir dan mana bukan. Dan Nabi Musa ini bukan sihir ini, tapi mukjizat, bisa membedakan. Maka dengan akalnya bisa melihat bahwa ini kekuasaan Tuhan yang maha kuasa. Akhirnya hatinya merendah lalu mengatakan amanah, beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Nah, begitu. Nah, sekarang para jamaah sekalian, ini berarti tawakal apa enggak Nabi Musa? Tawakal. Ada optimisnya enggak Nabi Musa ini? Ada lapangnya enggak? Ada yakinnya enggak? Nah, itu. Jadi kalau belajar tentang tawakal itu harus tahu rasanya Pak. Soalnya kalau jenengan tawakal itu enggak tahu rasanya, mempraktekannya nanti sulit. Karena tawakal itu amal hati, amal rasa. Harus tahu komponennya. Orang kalau tawakal yakinnya nggak pernah berhenti kepada Allah. Yakin terhadap apa? Kuasa Allah yang tak terbatas. Ya, misalnya perempuan kok belum dapat jodoh, sudah nyoba misalnya sudah 5 kali. Kan bisa jadi takdirnya kamu harus nyoba 10 kali. Ya, kan, tapi kan tidak tahu kalau takdirnya harus coba 10 kali baru dapat. Nggih Pak nggih. Nggih sama dengan percobaan Thomas Alva Edison dulu Pak. Sampai jadi bola lampu itu percobaannya cuma 100 kali apa ribuan kali? Ribuan. Tapi ketika pas 100 itu kemudian ngenes, putus asa, kira-kira jadi apa enggak? Enggak jadi. Maka intinya apa? Wis pokok nyoba tapi jangan terpengaruh sama hasil. Jadikan nyoba ini amal soleh. Ya, nyoba amal soleh kok gorong, mikir sing positif, ketokane dikek sing luwih apik meneh karo Gusti Allah. Ngono terus. Nanti kalau dengan terjaga seperti itu, ana inda doni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku. Nyoba berkali-kali, nanti ketika titik tertentu dikasih yang terbaik. Asal hatinya terjaga. Ketika kamu menyangka baik terus, Allah mengarahkan kepada yang baik. Tapi jika kamu menyangka yang buruk, kamu akan mengarah kepada yang buruk.
Betul Pak Ki? Nah, kita lanjutkan sekarang. Ridho, ya Pak ya. Kalau perasaan benar, rela. Kalau orang itu ridho, merelakan. Ya, yang kedua damai hatinya. Yang ketiga lapang. Ini ridho. Nama perasaan benarnya namanya kalau dalam Islam ridho. Tapi kalau nggak ridho, yang muncul apa? Kecewa, sedih dan marah. Sekarang saya tanya, pernah dengar ceritanya Nabi Yusuf? Ya, ditipu atau apa namanya, diprank, ya, mbok jenenge pas apa, diprank karo istrine pejabat. Ya, ketika tidak berhasil pranknya, yang dituduh melakukan kesalahan siapa? Nabi Yusuf. Setelah ketahuan bahwa yang salah istrinya, yang disuruh ngaku salah di pengadilan siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf disuruh untuk ngaku salah, untuk menyelamatkan nama baik dari istana, pejabat istana. Yang dipilih Nabi Yusuf apa? Nah, ini yang dipilih Nabi Yusuf. Ya, qala rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani. Ya, berdoa, tapi doanya itu menunjukkan bahwa Nabi Yusuf itu ridho apa marah? Ridho. Itu, ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada permintaan mereka. Tapi ini dengan ridho Pak. Buktinya apa? Ketika di penjara gak pernah ngerasani. Sampeyan delok surat Yusuf, ono enggak? Nabi Yusuf ngerasani pejabat, ngerasani istrinya pejabat sing garai dhek mlebu nang penjara. Gak ono, sampeyan goleki ayate. Gak ono blas. Sing ono ceritanya itu Nabi Yusuf di situ itu malah dimintai tolong untuk mentakwilkan mimpi. Betul nggih? Loh, malah ngapiki wong, gak cerita elek-eleke. Orang itu kalau kemudian dihinakan, direndahkan, dijelek-jelek, tapi tetap mempertahankan stabil jiwanya dan tetap baik terus, ono waktune. Melompatnya itu bisa semakin tinggi Pak suksesnya. Ketika dia mampu mempertahankan diri. Ceritanya siapa? Nabi Yusuf. Ahsanal qasas, cerita yang terbaik. Itu pakai kata hasan Pak, karena yang dominan itu hasan, kebaikan yang dominan. Maka disebut dengan cerita yang terbaik, karena amal terbaik yang dominan. Coba Pak, dihinakan beberapa kali, dimasukkan ke sumur, digarai siapa Pak? Saudaranya. Betul nggih? Yang kedua, dituduh melakukan tindakan yang nggak benar. Dihinakan apa betul? Dihinakan, gitu. Masuk penjara. Tapi endingnya mulia apa enggak? Mulia. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam, rubama mana'aka fa'toka. Kadangkala kamu ditahan dengan masalah-masalah yang tidak enak, itu kamu mau dikasih suatu hari kelak. Suatu hari kelak nanti akan dikasih hadiah. Tapi ono timingnya, ono waktu nih. Dan yang memutuskan waktu itu siapa? Allah. Pokoknya fokus selama mengalami yang gak enak, awakmu tenang, tasbiru wa tataku, terkendali emosi dan keluar api terus. Terkendali emosi keluar api, terkendali emosi keluar api. Ini biasanya cepet Pak. Ya, gak emosian, gak baperan, terus mari ndonga, terus ngapi wong. Ngono iku cepet biasanya. Dan itu rumus di dalam surat Yusuf. Rumus suksesnya Nabi Yusuf adalah, jika kamu bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan seseorang. Gak disia-siakan. Iki mek ditunda sih. Ditunda, ke efek kebaikanmu itu muncul, ditunda. Karena dalam hadis Nabi, Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Allah akan membalas kebaikan hambanya yang kafir dan yang muslim. Yang kafir kalau dia baik kepada orang tuanya, suka nyumbang, dibalas di dunia cash kontan, tapi nak akhirat golek apa-apa. Tapi kalau orang muslim dibalas sebagian di dunia dan dibalas sebagian di akhirat. Makanya jenengan ojo kaget nek kok ono orang kafir baik kok sugine akeh iku dibalas nang donya tok, ojo kaget. Nah nek sampean dibagi loro, sebagian di dunia, sebagian di akhirat. Sampeyan ojo takon prosentasene piro, gak panitia. Ya, peserta ini, peserta. Ya, padha peserta iku biar panitia yang ngurus. Nang donya dikei pirang persen, akhirat berapa persen gak usah ngurus. Ya, sampean ngurusku malah bludrek sampean. Gak panitia
panitia kok macak panitia. Yo hack sampean. Ya, padha karo mbiyen pas Covid itu lho, Pak. Covid ngono dhek gak panitia lho, kok ngamati kenaikan turun pasien Covid. Yo greges bendino dhek. Itu. Ya. Yesus. Lanjut nggih. Rendah hati dan ujub beda enggak? Iblis itu ujub apa rendah hati? Ujub. Nabi Adam itu rendah hati apa ujub? Rendah hati. Ketika salah ngakui kesalahan, wis gak usah jaim karo Gusti Allah. Tapi kalau iblis dia punya jaim. Aku iki senior mosok senior hormat karo junior. Ora iso rek tata cara kaya ngene iki. Padahal sing gawe tata cara sapa? Gusti Allah iku. Sing mbok sembah puluhan ribu tahun iku sing gawe acara iku Gusti Allah. Kok lali awakmu? Gara-gara apa? Fokus aku senior dek junior. Gak cocok ya acara iki ngono. Ya. Yang kedua, ketika di sidang kalau kamu salah, mau ngakui kesalahan Pak Iblis? Ndak mau. Ya Allah faktane lho. Nabi Adam teko tanah, aku teko api. Nduk film Avatar ku api karo tanah menang api lho, no film Avatar bareng ya. Ya, api lebih baik ya, merasa api lebih baik daripada tanah. Berarti ujub apa betul? Ujub merasa dirinya itu paling. Ya, ini penyakit ini berbahaya, Pak. Ini menjadikan orang apa? Tidak bisa menerima masukan kalau merasa paling. Ngapunten, kalau orang tua itu merasa paling benar, bisa nggak terima masukan dari anak? Sekarang saya tanya, apakah setiap masukan dari anak itu salah? Enggak, itu. Kadangkala Pak kita ditunjukkan ucapan dari anak itu benar. Ya, dan itu sebenarnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dititipkan di lisan anak. Ya, saya seperti ini karena saya juga belajar dari lisannya anak saya ketika menyampaikan, sehingga jadi panduan saya ini berubah atau tidak. Jenengan kalau mampu menurunkan ego, maka jenengan nanti akan bisa menjadi orang yang terus mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena kata-kata yang masuk itu jenengan bisa mengambil yang terbaik. Walladzina yastami'unal qaula, orang-orang yang mendengarkan perkataan fayattabi'una aksana, lalu mampu mengambil yang terbaik dari setiap perkataan, ulaikal ladzina hadahumullah, merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaika ulul albab, merekalah orang-orang yang menggunakan akalnya. Surat Az-Zumar ayat 18. Itu Al-Quran bilang, orang yang dapat petunjuk terus itu orang yang tidak melihat ucapan itu dari mana. Ketika ucapan itu dipahami dengan ilmunya, dengan akalnya, kok lebih baik, terus diambil, jadikan panduan, maka dia orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, yang ketiga, para jamaah sekalian, ya, perasaan yang muncul dalam diri manusia sebagai respon terhadap sesuatu. Jadi perasaan itu muncul karena merespon sesuatu. Misalnya merespon yang datang dari Allah. Sekarang saya tanya, ada nggak orang itu dibacakan ayat sabar, terus mari ngono protes? Urip ditoto sabar ya ditek-itek kok. Ono Pak komentar kayak ngene. Sabar kok terus ya, sabar terus ya kono ngelunjak. Ono pernah aku ngomongan kayak ngono. Kayak ono nang TikTok ngomongan ngene. Ya. Padahal dia nggak paham yang namanya sabar itu adalah menahan supaya nggak keluar jeleknya. Menahan supaya nggak keluar jeleknya, bukan berarti kemudian kita ini siap diinjak. Misalnya ada orang Pak, ya, modusnya itu nyele duit terus, tapi gak tahu balik, ya, terus ngomongannya itu enak, walus, ya. Nah, ini kan orang karakternya buruk, ada keburukannya, tapi dia kerabat, itu. Kira-kira butuh strategi nggak Pak untuk nangani orang ini? Butuh strategi nama mboten? Tapi nek wis mangkel sih, kira-kira ketemu strategi nama mboten? Mboten. Sama model kerabat yang seperti itu ada tekniknya. Ya, mau Pak saya ajari tekniknya Pak. Ya, bilangnya begini. Ya, misalnya dia ngomong begini, butuh duit ini susah kabeh iki makane butuh duit. Tak delok sampean uripe kok enak ngono.
Kita kalau mau menolak halus bilang begini, kabeh mbak curhatan yang ngono podo ternyata gitu. Cuma yo kabeh ku sawang sinawang, ketokane teko njaba ngono. Tapi jerone soluwe nemen lho mbak. Cuma yo kene ngempet gak cerita. Jadi asline yo podo wae. Aja didelok mobil sing apik iku gurung lunas cicilane ya. Engko nek tak omongne jari aku malah ngekek beban sampean. Jadi aku yo intine iku yo apa yo podo repote. Kira-kira Pak, nolak seperti itu membuat jengkel apa membuat orang itu terdiam? Ya, karena begini, dalam teori psikologi, orang itu kalau sudah ada masalah kepribadian, jenengan tuh nyikapinya dengan buruk tambah parah kepribadiannya. Itu. Kalau kita mau mengobati, itu kita harus punya strategi. Paling enggak kita menjawab yang netral supaya nggak menambah parah. Ya. Yang kedua dikasih spiritual, mbak sing noto rezeki ya Gusti Allah, sampai ojo-ojo engkau minggu ngarep lapang rezeki sampean. Ini kan gak iso ngekei Pak ya, tapi ngekei optimisme, betul gak Pak? Ngono ae carane. Jadi sampai niku nggak punya memori jelek sama orang, termasuk kepada wong sing jengkelno, ya. Tapi itu bisa terjadi ketika apa? Ketika kita tenang dulu, ketika kita damai dulu. Donya iku dioplos, ono wong elek karena wong api kan ngono pagi donya itu pagi. Engkau baru dipisah nih nang kuburan baru dipisah. Ono gote neraka, ono gote surga, taman surga. Ngoten pagi. Alhamdulillah wis oleh rumus ya. Syariat sabar, nggih. Sekarang saya tanya, ada nggak orang itu yang diuji sama syariat menutup aurat? Perempuan diuji sama menutup aurat, ada nggak? Akhirnya apa? Dia itu benci sama syariat. Aku ngene boleh golek pekerjaan ya gara-gara atik nggawe pakaian nutup koyo ngene iki. Padahal sing syarat-syarat you can see me, you can see you NICC-an gawe pakaian sing sembarangan iku gajine 15 juta. Boleh aku gak iso keterima nang kono. Ada nggak model kayak begini? Ada. Nah itu berarti kan emosinya ketika merespon syariat jadinya benci. Itu emosi yang benar apa emosi yang salah Pak? Emosi yang salah. Yang kedua, kadang nanti kalau dengan Allah diuji dengan takdirnya Pak. Takdir enak, kalau takdir tidak enak. Ada nggak orang itu dikasih takdir enak, emosinya jadi salah, buang nggak? Ada nggak? Terus pamer, ada nggak Pak? Ada. Nah itu berarti dikasih masalah yang enak, emosinya jadinya salah, bangga jadinya pamer. Siapa itu? Korun. Ya, terus mengaku-ngakukan dirinya. Paham nggih Pak nggih? Definisi emosi nih Pak ya. Merespon sesuatu, kemudian responnya berupa perasaan, emosi. Kalau nggak paham syariat ya nanti perasaannya sering salah. Kalau sering salah para jamaah sekalian, nggih. Loh niki pun suruk di. Sampun. Oh sampun nggih. Sekedip malih nggih, 2 menit nggih. Ini dampak emosi Pak. Ngapunten, nggih dampak emosi. Orang itu kalau emosinya negatifnya tinggi, kemampuan berpikirnya akan menurun. Yang kedua, sering gagal paham, persepsinya itu sering salah. Nggih. Yang ketiga, kualitas amalnya itu banyak menurun. Misalnya gara-gara dendam, bisa nggak orang itu akhirnya nggak sering datang undangan? Sering nggak datang undangan, soal apa? Sering ketemu musuhnya, balik meneh. Lu nak musuhku balik, nak musuhku balik. Paham Pak nggih? Akhirnya kualitas amal baiknya itu berkurang gara-gara emosinya negatif kebanyakan. Kira-kira saya tanya, emosi negatif kebanyakan bisa nggak membuat orang seret rezeki? Bisa Pak. Ini kalau dalam pelatihan-pelatihan modern ya, yang bukan pakai Islam Pak ya, salah satu tekniknya itu adalah Pak, buang emosi negatif semuanya. Sama orang harus sering netral. Ono ketok elek langsung nyampung nang Gusti Allah, saya pasrahkan ya Allah orang itu kepadamu, muga-muga perubahannya baik. Mesti dia iku api-api ngono. Iku rezekine pawanter biasanya Pak. Ya, tekniknya begitu dalam pelatihan itu. Negatif buangan terus. Mesti sing api-api nanti yang akan datang. Tapi orang itu nek batin jelek ya mesti ketemu jelek. Karena dia itu kayak manggil yang jelek. Makanya Allah itu menyatakan dengan kalimat apa? Hadis qudsi, indon nasarron falahu. Nek nyongko elek terus nang elek awakmu.
Makanya jaga sangkaan di dalam jiwa kita ini terus kebaik-baik aja. Meskipun yang kita hadapi itu nggak enak atau jelek, tapi mikirnya harus dibawa kepada baik. Saya kira itu nih pertemuan kita pagi hari ini ya. Moga-moga kita diberikan ilmu manfaat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.